Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. PT Indomarko Adi Prima, distributor nasional dari Indofood Group yang terletak di Jalan Galangan Kapal, sebuah gudang besar tempat penampungan barang-barang yang akan didistribusi ke market. Di sisi kiri gedung terlihat banyak ruangan yang berpetak-petak, persis model kos-kosan berukuran sama, prinsipal-prinsipal yang berkantor di IAP semuanya dari grup Indofood. Nah, salah satu dari ruangan itu adalah ruangan grup yang khusus menangani produk bumbu, kecap, dan sambal Indofood. Aji yang baru saja tiba di kantor langsung masuk ke dalam ruangan. Seperti biasa, jam segini semua belum pada datang. Aji hanya menggelengkan kepalanya, lalu masuk ke ruangan dan melihat papan monitoring di dinding sebelah kanan. Dalam ruangan ini terlihat dua lemari berdekatan sebelah kanan yang memang khusus menyimpan berkas-berkas. Dan ada satu meja lengkap dengan komputer memang disiapkan buat sales admin yang akan membantu tim untuk masalah administrasi. Oh iya, apakah kalian berpikir Aji adalah seorang salesman? Tentu saja bukan. Di sini Aji bekerja sebagai seorang sales representatif, adalah tim perwakilan prinsipal yang akan memonitoring kerjaan distributor dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan area yang memang sudah menjadi teritorinya. Bukan bekerja sebagai seorang yang melakukan canvassing ataupun take order di toko-toko, karena itu adalah tugas tim salesman dari distributor. Perbedaan antara prinsipal dan distributor adalah prinsipal yang mempunyai barang atau produk, dan distributor yang akan membeli produk prinsipal dengan special price dan telah diatur dalam sebuah perjanjian kerja di mana distributor akan bertanggung jawab penuh dalam melakukan distribusi produk-produk tersebut di daerah teritorinya. Beberapa saat kemudian, semua tim berkumpul di ruangan, di mana khusus untuk Kota Makassar ada 2 SR yang khusus menangani trade atau pasar tradisional, salah satunya Aji, dan 1 SR yang khusus menghandling modern market seperti supermarket, hypermarket maupun minimarket. Semua SR mereport ke area sales supervisor yang saat ini sedang memimpin meeting pagi ini. Oh, mungkin pertama kali saya akan ngomong kondisi kita sedang krisis, dan kamu Ji, walau baru tapi harus all out. Untuk meminimaliskan masalah kita, ujar Pak Ferry, bos Aji dengan posisi supervisor saat membuka suara. Iya Pak, Aji mengangguk dan mengiyakan. Iya, si Titin ditarik ke pabrik dan akan menggantikan Titin untuk menjadi sales admin kita adalah si Mita, anak baru gitu di sana, kata Ferry, menjelaskan membuat Aji mengemitkan alisnya. Bentar lagi dia datang, diantar sama Pak Tahrun ke sini, lanjutnya. Cakep nggak Pak? Celetuk Dodi, salah satu SR yang menghandling area trade yang sama dengan Aji. Cantik sih, kenapa Dot? Pengen lo? Tanya Ferry bercanda. Maulah Pak, siapa sih yang bisa menolak cewek cantik? Jawab Dodi. Iya, Mita kan kalau nggak salah seangkatan sama kamu ya waktu masuk ke sini. Tanya Ferry menoleh ke Aji. Mungkin Pak, jawab Aji mencoba berpikir. Karena sudah sebulan saya nggak pernah ke pabrik Pak, jadi agak lupa. Jawab Aji yang mengingat sudah sebulan sejak hari pertamanya menjadi karyawan ia tak pernah lagi ke pabrik. Pertama, mengingat jaraknya yang jauh, dan kedua memang Aji selama sebulan ini sangat sibuk menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Laga lus Ji, sok lupa segala, ujar Sam, SR yang handling modern market. Saat ini hanya Aji yang menjadi SR termuda di area Sulawesi, dan semua teman-teman sesama sales rep-nya berumuran 25-30-an, sedangkan Aji baru berumur 22 tahun. Kalian pada tahu nggak saat ini kita sedang kedatangan bumbu kaldu NPD, New Product Development sebanyak 3 kontainer, kata Pak Ferry kembali serius. Memang ini kesalahan pihak distributor dengan membuka PO dan salah dalam menginput atau memperhitungkan jumlah kemasan. Mereka masih memakai kemasan yang lama dengan perhitungan per CS itu adalah per pack, sedangkan perhitungan sekarang di sistem per CS itu ya per karton, jadi kalian bisa bayangkan, satu kartonnya kita ada 12 pack. Jadi produk yang tiba over 12 kali lipat dibanding rata-rata sales selama ini. Gumam Aji pelan dan ternyata terdengar oleh mereka.
Yupci, kata Ferry. Dan kalian tahu, kemarin saya ngobrol dengan SM-nya, sales manager IAP, mereka akan membebani ke kita kalau produk sampai expire di gudang. Semua tim terdiam dan mencoba berpikir atau menganalisa permasalahan tersebut. Jadi gini, Aji, mumpung kamu SR baru, jadi saya akan mencoba kasih project untuk mengeksekusi produk tersebut di market. Kalau ada apa-apa silakan minta support ke saya. Siap Pak, jawab Aji dengan semangat. Terus yang lain silakan melakukan negotiate dengan big outletnya untuk membantu kita penetrasi kecil-kecilan. Baik Pak, jawab bersamaan kedua SR yang lainnya. Tok-tok, pintu ruangan diketuk saat mereka sedang sibuk-sibuknya berdiskusi mengenai proyek yang akan tim kerjakan. Masuk, kata Pak Ferry. Pagi Pak, seorang gadis dengan seragam Indofood dan memakai jeans bagian bawahnya baru saja masuk ke dalam ruangan. Mita ya? Tanya Ferry, dan semua tim menoleh bersamaan ke sosok gadis itu. Ya Pak, dan... Mita belum menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Dodi sudah nyerempet mengulurkan tangannya untuk berkenalan. Dodi. Gila, gak bisa lihat barang benih aja, kamu langsung nyosor, Dot. Ujar Ferry sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan bawahannya. Pak Ferry mulai memperkenalkan timnya yang berada di area South. Ya, untuk area Sulawesi Selatan saat ini, Pak Ferry memegang area South, atau dengan kata lain memegang area Makassar Kota dan wilayah selatan di Sulawesi Selatan. Ia bertanggung jawab atas semua area South, baik primary sales maupun secondary sales. Naik turunnya volume sales semua tanggung jawab Pak Ferry. Sedangkan Pak Ferry sendiri report ke ASM, area sales manager bernama Pak Putu, asal Pulau Dewata. Pak Putu kebanyakan berkantor di pabrik bersama para ASM lainnya di grup Indofood. Jelas area cakupan Pak Putu jauh lebih luas daripada Pak Ferry. Pak Putu saat ini menjabat sebagai ASM Sulawesi yang menghandling semua pulau Sulawesi. Lanjut ke cerita. Sudah Pak, jawab gadis itu yang bernama Mita dan menoleh sambil melampar senyum ke Aji. Namun Aji hanya mengangguk dan kembali fokus mencatat beberapa rencana yang akan ia kerjakan. Oke, meeting kita selesai dan silahkan kembali ke pekerjaan masing-masing. Ujar Ferry saat mereka meeting pagi ini sudah cukup. Ingat setiap sore report ke saya via WA atau SMS untuk progres project ini ya. Baik Pak, jawab ketiga SR. Seminggu kemudian. Malam ini terlihat Aji sedang duduk di salah satu meja salesman di ruangan sales district. Saja diskusi dengan para salesman di wilayah coverage-nya sebelum pulang. Aktivitas biasanya yang ia lakukan tiap pulang dari lapangan. Melakukan review day-to-day-nya, baik itu dari program yang berjalan maupun monitoring target setiap salesman per harinya. Semua salesman akhirnya pada pulang satu persatu selesai buffet. Dan Aji masih memilih untuk menyelesaikan beberapa catatan-catatan yang akan ia report malam ini ke atasannya. Belum pulang Mas Aji, Mita baru saja lewat menegur Aji yang masih sibuk dengan kertas-kertasnya di atas meja. Seorang gadis yang sudah seminggu ini bekerja sebagai sales admin di tempat atau biasa dikatakan di kantor Aji untuk mensupport para tim SR ataupun Pak Ferry dalam melaksanakan operasionalnya sehari-hari. Dan selama seminggu itu juga, seringkali Aji memergoki bahwa gadis itu menatapnya. Namun Aji selalu berusaha untuk cuek dan tidak menoleh saat ekor matanya melihat gadis itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Mereka bertemu hanya di saat di pagi hari ataupun di sore hari saat Aji telah kembali ke kantor.
Keseharian Aji memang 80% berada di lapangan. Kadang juga saat Aji telah pulang ke kantor, Mita sudah tidak berada di kantor. Bahkan atasan Aji pun jarang terlihat di kantor. Maklum, karena pria itu seringkali kembali ke kantor lewat dari jam 5. Karena memang dia selalu memaksimalkan waktunya untuk mengerjakan semua tanggung jawabnya di lapangan. Kembali ke cerita, di mana setelah Mita menegur pria itu, Aji hanya menoleh dan tersenyum saat mengetahui Mita baru saja menegurnya. "Bentar lagi, kamu?" tanya Aji. "Nih udah mau pulang," jawab Mita membalas senyuman Aji. "Mau bareng?" tanya Aji lagi. "Nggak ngerepotin ya?" tanya Mita dan dijawab gelengan kepala oleh pria itu. Mungkin ini hal yang biasa saja bagi semua orang saat pulang bareng dari kantor. Namun, bagi Aji adalah sesuatu banget karena bisa pulang bareng dengan gadis itu. Dalam benak Aji bertanya bahwa tumben gadis itu belum pulang dan masih ada di kantor sampai jam segini. "Ya sudah, Mita ke ruangan dulu ya Mas," ujar Mita sedikit menyadarkan Aji dari lamunannya beberapa detik. Mita nungguin di ruangan, lanjutnya sesaat sebelum meninggalkan Aji. "5 menit lagi, sabar ya," ujar Aji dan diiyakan oleh Mita. Beberapa saat kemudian, "Helmnya 2 nggak Mas?" tanya Mita saat selesai membereskan meja kerjanya lalu keluar ruangan dan Aji sedang menunggunya di luar ruangan. "Hehehe, nggak ada, hanya 1 doang," jawab pria itu. Entar aku pinjam sama Pak Satpam dulu ya," lanjut Aji nyengir, mengingat bahwa ia memang hanya membawa 1 helm. "Iya Mas," jawab Mita dengan lembut sambil tersenyum. Aji menarik nafas panjang setelah mendapat senyuman hangat dari Mita, lalu akhirnya ia pun meminjam 1 helm ke Pak Security yang sedang berjaga di pos dan berjanji besok akan ia kembalikan helmnya. "Nih," Aji memberikan helm itu ke Mita. "Makasih," jawab gadis itu sambil meraih helm dari Aji dan langsung memakai di kepalanya. "Udah makan?" tanya Aji saat ia telah naik ke atas motornya sambil menoleh ke samping. "Mau traktir nih ceritanya," tanya Mita bercanda yang sudah siap-siap naik ke polisi belakang. "Kalau mau sih, tapi kalau nggak mau juga nggak maksa," jawab Aji. "Mau dong," jawab Mita membuat Aji cukup senang. Sebuah lagu dari Jason Mraz terdengar di sebuah tape recorder warung makan yang terletak di daerah kota Makassar. Aji dan Mita memilih makan di tempat itu dengan menu khas kota Makassar, Coto Makassar, sebuah makanan yang memang banyak disukai oleh masyarakat di kota Makassar ataupun juga para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang pasti akan menyempatkan untuk mencicipi makanan tersebut. "Daging tok 2 dan es teh manisnya juga 2 ya Pak," ujar Aji Salah satu pelayan menghampiri mereka. "Baik Mas," jawab pelayan itu lalu meninggalkan Aji dan Mita yang duduk di salah satu meja yang tak jauh dari kasir depan. Iya, gimana selama sebulan ini? Betah nggak kerjanya?" tanya Mita mengajak ngobrol. "Ya lumayan betah, kamu gimana?" tanya balik Aji sambil meletakkan HP-nya di atas meja. "Hehehe, alhamdulillah betah sih Mas. Aji aja, aku bukan orang Jawa, jadi nggak usah ada embel-embel masnya," kata Aji membuat Mita tertawa. "Hehe, iya deh," jawab Mita. "Saya manggil Aji aja ya." "Terserah, asal nggak pakai mas di belakangnya." Mita menatap wajah Aji di hadapannya, lalu tersenyum sambil mengembungkan kedua pipinya. Gadis satu ini wajahnya sangat ayu, dan bohong jikalau pria yang melihatnya tidak akan tergoda. "Kenapa?" tanya Aji bingung melihat tingkah gadis itu. "Enggak kok, hehe," jawab Mita tanpa mengalihkan tatapannya. Aji mengernyitkan alisnya saat kembali mendapatkan tatapan dari gadis itu. "Kalau dilihat-lihat, kamu cakep juga ya," kata Mita selanjutnya sambil memiringkan wajahnya tanpa mengalihkan pandangannya ke Aji. "Dasar," ujar Aji yang mencoba bersikap biasa.
Permisi, tiba-tiba pelayan yang menghampiri mereka tadi sudah tiba dengan membawa 2 mangkok coto beserta 2 gelas es teh manis. Pelayan itu meletakkan pesanan mereka berdua di atas meja. Silahkan. Makasih ya Pak, jawab Aji yang hampir bersamaan dengan gadis itu. Mari makan, ujar Mita tanpa dikomandoin dan segera mencampur makanannya dengan beberapa bumbu seperti kecap dan juga sambal. Tak lupa menaruh garam sedikit agar rasanya tak terlalu hambar. Suka pedas juga ya? Tanya Aji saat melihat gadis di hadapannya memasuk sesendok sambal di mangkok cotonya. Hehe, lagi pengen aja, jawab Mita. Gadis itu setiap kali menatap Aji selalu tersenyum dengan mata berbinar yang tampak indah, membuat Aji selalu salah tingkah. Aji mencoba mengalihkan kedua matanya agar tak bertatapan dengan gadis itu. Gumam Mita. Kenapa? Tanya Aji yang akhirnya kembali melihat wajah gadis itu. Gak jadi deh, jawab Mita menatap mata Aji. Dasar aneh, celetuk Aji yang kemudian melanjutkan menyantap makanannya. Kamu udah menikah? Aji sampai saja keselak saat tiba-tiba gadis itu bertanya. Haha, kok jadi batu begitu, Ji? Tanya Mita sambil tertawa melihat tingkah Aji di hadapannya. Habisnya kamu ngaji. Emang Mita ngagetin gimana? Tanya Mita seperti mempermainkan pria itu. Gak, lupakan, jawab Aji yang tak berani menatap wajah gadis di hadapannya. Belum dijawab loh pertanyaan Mita tadi. Yang mana? Tanya Aji. Udah menikah apa belum? Mita kembali bertanya. Hahaha. Ya belum lah, belum mikir sejauh itu karena masih pengen ngejar karir, jawab Aji sambil menyantap makanannya. Oh, kalau kamu, tanya Aji. Udah, jawab Mita membuat Aji sedikit terkejut atas jawaban gadis itu. Masa sih? Kalau iya kenapa dan kalau belum kenapa juga? Tanya gadis itu yang tak melepaskan tatapannya ke Aji. Entahlah, jawab Aji mengangkat kedua bahunya. Jelas sekali Aji bahwa Aji tak ingin bertanya ataupun mengobrol banyak dengan gadis itu dikarenakan ia akui bahwa gadis di hadapannya saat ini memang sedikit mengganggu pikirannya beberapa hari ini. Bahkan saat pertama kali mereka bertemu saat tes interview lalu, Aji sudah sedikit mengagumi kecantikan gadis ini. Oh iya, kamu tinggal ma ortu atau ngekos? Tanya Mita lagi saat mereka selesai menyantap makanan. Ma ortu, kamu? Tanya Aji sambil menyeka mulutnya dengan tisu setelah menghabiskan minumannya. Kos? Hehe, malas tinggal ma ortu, jawab Mita. Oh, mandiri ya? Yup, jawab Mita tersenyum. Sudah? Tanya Aji saat melihat Mita sudah menghabiskan minumannya. Iya, yuk. Setelah membayar di kasir, mereka keluar dari warung menuju motor Jupe kesayangan. Ngekos di mana? Tanya Aji sambil memakai helm. Di Jalan Kakatua depan TVRI. Jawab Mita. Oke, sip. Aji kemudian menyuruh Mita untuk naik di posisi belakang. Selama perjalanan, Aji hanya diam dan fokus mengendarai motornya sambil menatap jalan di depannya, sedangkan Mita terlihat sedang sibuk mengetik di layar smartphone-nya. Sepertinya gadis itu sedang membalas pesan dari seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Akhirnya, mereka tiba di depan salah satu kos-kosan yang lumayan besar. Masukin aja motornya, ujar Mita saat mereka tiba di depan mak. Aku langsung aja ya, udah malam, jawab Aji menoleh saat Mita baru saja turun dari motornya.
Yang suruh kamu singgah siapa? Hayo. Aji kembali menunduk, tak berani menatap wajah gadis itu. Yang terlihat di wajah gadis itu sebuah senyuman jahil. Ya sudah, aku pulang dulu ya, kata Aji. Silakan, kata Mita Baiji, lanjutnya yang segera masuk ke dalam kosannya. Aji hanya menatapnya dari belakang, sampai sosok gadis itu menghilang masuk ke dalam salah satu kamar di kosan tersebut. Aji masih menatap kamar itu yang memang tadi sengaja atau tidak pintu kamarnya belum tertutup. Akhirnya, Aji memutuskan untuk pulang. Sesaat setelah beberapa detik berpikir, ia mencoba bertamu malam ini atau tidak di kamar kosan gadis itu. Saat Aji baru saja ingin menggas motornya, tiba-tiba HP-nya bergetar dari sakut celananya. Ia berhenti sejenak untuk sekedar melihat HP-nya. Mita ISM, thanks ya Aji atas terakhirannya. Sebuah pesan masuk dari Mita membuat Aji tersenyum. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya menuju rumahnya. Sebuah pesan singkat, namun sepertinya lumayan berasa di hati Aji.